Ini khusus untuk pemangku manakib Bapak Haji Sugeng Widodo sekeluarga. Kita doakan senantiasa beliau sekeluarga diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Ditambah-tambah rezekinya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, diistiqomahkan. Teman iman, Islam ihsan, hajat yang baik dikabul oleh Allah. Dan tentu untuk kita semua, keluarga kita semua. Amin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, yang saya hormati para petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya, yang saya hormati seluruh keluarga besar Moy dimanapun berada pada malam hari ini, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta pengersa Abah, pecinta la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, kita diberikan terus kesempatan untuk sama-sama manakiban, dimanapun Bapak Ibu, ikhwan akhwat berada, senantiasa keberkahan untuk kita semua, keluarga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah, kita betul-betul belajar terus istiqomah di dalam manakib. Karena kata Abah, melaksanakan manakib itu merupakan perintah Allah. Jadi kita seperti ini itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Kata Abah, lihat di dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, maka manakib ini adalah perintah Allah, bukan perintah daripada Abah. Abah melanjutkan perintah daripada silsilah, perintah dari Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi perintah dari Allah Subhanahu wa taala ayat tadi, yaitu bahwa pada kisah-kisah mereka itu, yaitu orang-orang yang soleh, terdapat pelajaran. Nah, kalau hari ini kita manakib, tentu manakib kita adalah sangat masyhur, adalah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abah Awas mengatakan ketika di Suralaya bahwa manakib ini berlaku tidak hanya untuk Syekh Abdul Qadir, berlaku untuk Tuan Syekh yang berada di tengah-tengah kita semua, yaitu Tuan Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin. Dan tentu kita meyakini kita sebagai murid hari ini juga berlaku bagi Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Nah, maka manakib ini adalah seluruh silsilah, seluruh guru silsilah. Jadi kalau kita pelajari dari 38 silsilah, dari Kanjeng Nabi sampai 38, Masya Allah. Setiap wali, setiap silsilah punya kisah. Abah Aos punya kisah manakib. Abah Anom punya kisah manakib. Abah Sepuh punya kisah manakib. Dan seterusnya dan seterusnya. Kisah manakib ini adalah apa? Ya min qaulin, au fi'lin, au takririn. Kalau hadis seperti itu. Dan itu berlaku dari perkataan beliau, kisah-kisah daripada perbuatan beliau yang baik, diamnya beliau, semua perbuatannya itu adalah manakib gitu. Dan manakib ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang belum tertulis tapi dari mulut ke mulut muridnya. Kisah-kisah Abah Sepuh, kisah-kisah Abah Anom yang tidak ditulis. Demikian juga kisah-kisah Abah Aos. Itu adalah manakib. Dan setiap kita, ikhwan akhwat, itu punya manakib bersama Abah Aos. Gitu. Saya yakin dari sekian banyak peserta manakiban online internasional malam hari ini, pasti masing-masing mempunyai kisah mankobah Abah Aos yang dirasakan setiap orang. Baik yang sering sohbah kepada pengersa Abah Sinarasa, ataupun di rumahnya masing-masing. Bahkan, saya pernah mendengar orang yang belum pernah ketemu Abah Aos secara fisik,
mengalami manakib. Bagaimana terjadi sebuah peak experience, pengalaman puncak spiritual ketika dia berazam berniat menjadi seorang murid, walaupun dia jauh dari sinar rasa, maka dia mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Nampak bagaimana teladan dari gurunya sehingga merubah dia menjadi orang baik. Nah, itulah manakib, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat. Jadi melaksanakan manakib itu merupakan perintah Allah di dalam Yusuf ayat 111. Kalau kita bicara manakib, banyak sekali sabda-sabda pengersa Abah. Dan setiap diri kita juga tahu sabda pengersa Abah. Salah satu yang saya ingat adalah apa? Abah pernah mengatakan, Al-ahya'i minhu wal amwat. Kata Abah, manakib itu atau apa? Manakib itu biar kita dikenal. Kata Abah, sejak sekarang agar kita diakui oleh mereka, ya tadi para wali Allah. Jadi kalau kita ingin dikenal oleh wali-wali Allah, kekasih Allah, guru-guru silsilah, dan lebih khusus Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka apa yang kita lakukan? Ya manakib. Karena kata Abah tidak akan kenal dan dikenal nanti dalam arti ya di akhirat. Kalau tidak sejak sekarang kenal dan dikenal gitu. Jadi manakib itu adalah agar kita kenal dan dikenal. Kata Abah, kita ulangi, tidak akan kenal dan dikenal nanti kalau tidak sejak sekarang kenal dan dikenal. Nah, itulah manakib. Kita nanti di yaumil akhirah gitu ya, ingin dikenal dan kenal dengan siapa? Para guru-guru silsilah, para wali-wali Allah. Wabil khusus, kita ingin dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ingin kenal dengan Abah Sepuh, Abah Anom, Mama Tolha, dan seluruh silsilah. Dan kita tidak akan dikenal kalau kita tidak hari ini. Jadi dengan manakib ini, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, dari sabda pengersa Abah tadi, kita sejak sekarang kenal dan dikenal. Nah, jadi Bapak Ibu Ikhwan Akhwat dimanapun manakib, di situ ketika niat manakib, hadirkan zikir khofinya, kemudian duduk yang rapi, syukur-syukur tundukkan kepala, langsung lipat lidah, langsung fokus ke kolbu, dan hidupkan zikir khofi, dan diam, maka itu semuanya dalam rangka apa? Ya tadi, sekarang kenal dan dikenal manakib ini. Agar nanti kita kenal dan dikenal oleh guru-guru silsilah. Kita semua hari ini manakiban online atau offline, ya agar terbiasa dikenal, mengenal bersama guru-guru silsilah. Karena Abah mengatakan bahwa yang hadir manakib ini tidak hanya yang fisik. Maka kita sering dengar, Abah secara jasmani tidak hadir, secara ruhani hadir. Artinya ketika Abah mengatakan secara ruhani hadir, maka gurunya pengersa Abah juga hadir. Dan gurunya, dan gurunya, dan gurunya. Ditambah bahwa setiap tawasul kita, hadoroh-hadoroh kita, ila arwah kita adalah sampai di situ. Nah, jadi itu adalah manakib. Kata Abah, tidak akan kenal dan dikenal nanti kalau tidak sejak sekarang kenal dan dikenal. Maka agar kenal, sekarang kita melalui manakib. Dalam makalah lain, dalam sabda pengersa Abah yang lain, Abah mengatakan tentang manakib ini. Satu saat ada orang datang ke Abah. Kemudian, ini pada masa Abah Anom. Kemudian orang itu bilang kepada Abah Awas, Abah, saya bermimpi ketemu dengan Abah Anom. Abah Awas mengatakan apa? Oh, bermimpi ketemu Abah Anom. Abah mah tadi pagi baru saja ketemu Abah Anom. Gitu. Kata Abah, kalau kita mimpi bertemu dengan Abah Anom, berarti kita jangan diperintahkan jangan banyak tidur, kata Abah. Kita disuruh untuk datang langsung kepada pengersa Abah Anom. Pertanyaannya adalah, kata Abah, bagaimana caranya? Abah Awas mengatakan, tidak harus ke Suryalaya,
tapi datanglah ke tempat-tempat manakib. Nah, artinya secara jasmaniah, kita penting untuk sohbah di Sirna Rasa kalau hari ini, kalau dulu di Suryalaya. Tetapi lebih penting juga kita apa? Datanglah ke tempat-tempat manakib. Gitu. Jadi kalau kita ingin ketemu pengersah Abah Anom, bagaimana caranya? Kita tidak harus ke Suryalaya, kata Abah Awas. Ketika itu ya, ini sabda Abah Awas ketika pada masa Abah Anom. Datanglah ke pengersah Abah. Bagaimana caranya? Caranya tidak harus ke Suryalaya, tapi datanglah ke tempat-tempat manakib. Nah, jadi ketika kita hari ini ingin ketemu Abah Anom, maka datanglah ke tempat-tempat manakib. Kalau hari ini kita ingin ketemu Abah Awas, datanglah ke tempat-tempat manakib. Mungkin secara fisik kita ketemu pengersah Abah terbatas. Mungkin jauh, kita butuh mengumpulkan dana dulu untuk transport sampai ke Sinarasa. Kalaupun sampai Sinarasa, mungkin kita nggak langsung ketemu Abah. Karena dibatasi ketika sohbah. Karena Abah dijaga. Tidak semua kita berjam-jam bersama Abah. Dibatasi gitu. Tapi kita tidak akan terbatas yang sifatnya ruhaniah. Di mana kita manakib, di mana kita datang ke tempat manakib, maka kita itulah bersama pengersah Abah. Nah, jadi itu sabda-sabda pengersah Abah Awas yang mesti kita ingat, menjadi motivasi kita bahwa inilah manakib gitu. Karena manakib ini adalah sunnah-sunnahnya. Manakib ini adalah fi'liyahnya pengersah Abah. Kesukaan pengersah Abah. Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam manakib ini kita tahu banyak sekali cerita-cerita manqobah-manqobah kebaikan pengersah Abah. Kalau kemarin kita ziarah ya dari rombongan bunda kita, Bunda Haya, itu adalah manakibnya pengersah Abah. Manakibnya Setolha, manakibnya Abah Sepu, Abah Anom, Abah Aos, itu ziarah. Sunnah-sunnahnya. Kegiatan manakib ini, kegiatan ziarah ini adalah bagian daripada sunnah guru, dan di dalam ziarah itu ada manqobah-manqobah gitu. Contoh manqobahnya adalah inti ajaran. Selama ziarah maka perbanyak zikir. Itu manqobah. Dan kita aturan ziarah gak macam-macam. Kita datang, uluk salam, kemudian kita tawasul, kemudian kita zikir yang sebanyak-banyaknya, zikir khofi, salam, selesai. Tidak yang lain. Tidak ada lempar uang, tidak ada lempar bunga-bunga, apalagi air, apa pegang-pegang. Ya kalau sekedar pegang untuk momen happy, momen foto, kenang-kenangan tidak apa. Tetapi untuk tujuan yang sifatnya lebih jauh, yang sifatnya akidah, tidak diajarkan oleh pengersah Abah. Cukup kita bertawasul. Kita perbanyak zikir. Selama perjalanan kita, baik jalan kaki atau di bus, ini manqobah Abah. Kita perbanyak zikir. Maka bersyukur orang-orang yang melaksanakan ziarah itu, zikirnya lebih banyak. Mungkin kalau di rumah, nggak terlalu banyak. Tapi dengan kita berziarah, maka yang dicontohkan Abah, Abah sholatnya di dalam bus, di atas bus, kendaraan. Zikirnya diperbanyak di atas bus. Kita pun sama gitu. Jadi meningkat gitu. Jadi manqobah yang jelas ketika ziarah adalah perbanyak zikir. Terutama zikir jahar gitu. Di situ ada khotaman lagi, manakiban lagi, ada zikir gitu. Karena apa jelas? Anna zikro jalibun lin ni'ami wadafi'un lin niqami. Kata Abah, apa zikir itu menarik berbagai kenikmatan. Nah, maka semakin kita banyak berzikir, yang kita lakukan ketika ziarah itu, maka menarik berbagai kenikmatan. Maka nikmat saja kita ziarah gitu. Kalau orang lain naik bus gitu ya, mungkin mau sholat harus nyari masjid dulu, begitu. Nyari musola dulu. Nah, sementara kita diajarkan apa? Manqobahnya adalah kita perbanyak zikir dimanapun. Bapak Ibu sadar dalam 24 jam, mungkin ya, tidak sebanyak yang artinya kegiatan zikirnya biasa-biasa saja.
tidak sebanyak zikir ketika ziarah gitu dalam satu hari itu. Nah, maka zikir ini menarik berbagai kenikmatan. Jadi kalau kita zikir itu sendiri nikmat, maka dengan zikir semuanya ditarik menjadi nikmat. Makan kita menjadi nikmat, duduk kita menjadi nikmat, perjalanan kita menjadi nikmat, diskusi kita menjadi nikmat. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan menjadi nikmat. Asal tadi kita perbanyak zikir. Karena kacamata kita adalah kacamata zikir. Jadi kalau kacamata kita zikir, melihat apapun menjadi nikmat. Berbeda kalau kacamata kita kurang zikir. Yang ada kadang kesel, marah, tidak suka, benci, sedih, dan lain sebagainya. Tapi kalau kacamatanya zikir, karena sudah mendarah daging, kata Abah, sampai terlilit lidah kita dengan zikir itu, maka yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan semuanya menjadi nikmat gitu. Nah, karena zikir itu nikmat. Zikir itu menarik berbagai kenikmatan dan tentu mencegah berbagai malapetaka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat-nikmat selanjutnya, maka perbanyak zikir. Kalau kita ingin mendapatkan pencegahan-pencegahan dari berbagai macam malapetaka, maka perbanyak zikir. Itu jelas. Ya, jadi kata Abah tadi, anadzikro jalibun liniami wadafiun liniqomi. Bahwa zikir menarik berbagai kenikmatan dan mencegah berbagai malapetaka. Nah itulah. Jadi salah satu manqobah yang kalau kita bahas banyak sekali, salah satu manqobah ketika ziarah bagi guru silsilah adalah perbanyak zikir. Maka zikir jahar kita diperbanyak. Ketika di bus kita berzikir jahar, ketika di makom, di makbaroh, di makam wali kita juga berzikir, waktu sholat berzikir, maka perbanyak zikir. Nah itu adalah manqobah yang jelas bahwa perjalanan safar itu bagi pengersa Abah, bagi guru-guru kita adalah perjalanan yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kenikmatan-kenikmatan lainnya yang kita dapatkan hari ini. Maka orang-orang berzikir kata Abah apa? Orang-orang yang bersyukur gitu. Orang yang datang ke manakib ini adalah orang yang telah mendapat ridha Allah. Jadi kata Abah, datang ke manakib itu bukan tempat orang yang meratap, memohon, meminta atau sedih. Ya Allah berikanlah, ya Allah maafkanlah. Bukan itu kata Abah. Bukan tempat meratap. Orang datang ke manakib. Bukan tempat meminta. Bukan tempat kesedihan. Tapi tempat orang-orang yang telah mendapat ridha Allah. Nah, jadi udah luar biasa. Kita bukan lagi meratap minta ridha Allah. Sudah telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Syekh Mursyid. Kita harus yakin, kita harus terima gitu. Yang memberikan garansi adalah Syekh Mursyid. Kita tinggal okekan saja, aminkan saja bahwa kita semua mendapat ridha Allah. Kalau sudah mendapat ridha Allah, ya jelas kehidupan kita, kegiatan kita, aktivitas kita ya tentu dalam apa? Dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua perilaku kita mendapat ridho Allah. Cuman tadi syaratnya kita harus banyak manakib. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, eh, keterangan-keterangan pentingnya tentang manakib, melaksanakan manakib itu menjadi penting. Itu adalah bersumber dari siapa? Dari kalam-kalam pengersa Abah bahwa manakib itu adalah perintah Allah. Kalau kita ingin dikenal oleh para wali Allah, ya sekarang dengan manakib. Kalau kita ingin ketemu pengersa Abah, datanglah ke tempat-tempat manakib. Dan kita bersyukur untuk ketemu pengersa Abah, guru-guru silsilah, dan ingin dikenal, kita mudah karena ada manakiban online. Kalaupun kita sibuk tidak ada offline, kita difasilitas oleh Abah, yaitu manakiban online pagi, siang, dan malam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Ikut doa pengarsa Abah untuk pemangku manakib Bapak Haji Sugeng Widodo, keluarga, dan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.